Selamat beraktivitas semuanya. Balik lagi dengan saya, yaitu Mudita Kusmawan, mahasiswa S1 D3 Rekam Medis. Kali ini, di video kali ini, saya akan berusaha untuk membawakan materi yaitu keterampilan berbicara. Apa saja keterampilan berbicara, tujuan, manfaat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang terampil berbicara. Mari kita simak presentasi berikut ini. Apa aja ya kira-kira pengertian keterampilan berbicara itu, dan apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara? Kita simak presentasi berikut. Pengertian keterampilan berbicara menurut beberapa ahli bahasa. Menurut Tarigan tahun 1983, berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Bentuknya itu, berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau penyimaknya. Selanjutnya, menurut Mugrave tahun 1954, mengemukakan pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Jadi, pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa, sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Ini menurut Effendi tahun 2008. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan keterampilan berbicara. Untuk tujuan berbicara ini pada hakikatnya banyak ya, terutama sesuai dengan pembicaranya masing-masing. Dia untuk apa berbicara tersebut. Seperti saya, presentasi kali ini saya akan membawakan materi mengenai keterampilan berbicara. Tujuannya adalah untuk membagikan pengetahuan yang saya miliki, yang telah saya rangkum kepada kawan-kawan semua mengenai tentang apa itu keterampilan berbicara. Kita lanjut, tujuan keterampilan berbicara antara lain tujuan informatif, kurang lebih seperti saya, untuk menyampaikan informasi, gagasan, untuk membangun pengetahuan untuk pendengarnya. Kedua, tujuan rekreatif, ini untuk menghibur pendengarnya atau penyimaknya, seperti mungkin podcast, stand up comedy yang biasanya sekarang lagi pada ngetren ya di YouTube gitu. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Ini untuk mengajak orang-orang atau untuk membujuk orang-orang untuk melakukan hal-hal tertentu. Yang terakhir, tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Kadang-kadang ini terjadi pada saat debat ya kawan-kawan. Nah, kita akan membahas next-nya yaitu manfaat. Selain tujuan, pasti hal tersebut memiliki manfaat, termasuk juga terampil berbicara. Manfaat terampil berbicara ini sebenarnya ada banyak, cuma saya akan rangkum menjadi beberapa manfaat yang umumnya dirasakan oleh kawan-kawan semua. Komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif kalau kita ngomongnya lancar, bicaranya terstruktur, maksudnya jelas, penyampaiannya juga jelas, maka komunikasinya lebih efektif. Efektif ini maksudnya informasi yang disampaikan itu tersampaikan dengan baik ke pendengarnya gitu. Untuk melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa, merupakan salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Seperti para rekruter pada umumnya, sebagian mereka akan melihat apakah calon pelamar tersebut layak, apakah calon pelamar tersebut memiliki
keterampilan berbicara yang baik untuk mempermudah mereka dalam menjalankan pekerjaan. Seperti pada saat pekerjaan yang berhubungan dengan customer, call center, dan lain sebagainya yang memerlukan keterampilan berbicara yang baik tentunya. Menambah level nilai dalam diri dan bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Ini adalah sebagian manfaat-manfaat keterampilan berbicara yang umumnya dirasakan oleh rekan-rekan sekalian. Pelajarilah seni berbicara, maka Anda akan menguasai keadaan. Ini quotes by hieroglif piramida Mesir kuno. Kenapa beliau mengatakan demikian? Semakin banyak seni berbicara yang kita ketahui, maka kita akan semakin mudah beradaptasi untuk bersosialisasi, karena pada hakikatnya setiap masyarakat punya seni berbicaranya masing-masing. Setiap daerah maupun setiap negara pasti punya seni berbicaranya masing-masing. Seperti itu, rekan-rekan sekalian. Next-nya kita bahas mengenai jenis-jenis keterampilan berbicara. Jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan dibedakan menjadi berbicara formal dan informal. Ini situasi pembicaraannya ya. Yang kedua, jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5, yaitu berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menstimulus atau mempengaruhi, berbicara untuk meyakinkan, dan berbicara untuk menggerakkan. Yang ketiga, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato, presentasi penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Yang terakhir, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Ada 4 jenis: metode mendadak, impromptu, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Metode-metode ini banyak ya kita ketahui pada keseharian, karena kita juga kan berbicara suka mendadak gitu ya, tanpa persiapan maupun dengan menggunakan naskah seperti pidato, dan juga metode menghafal. All the great speakers were bad speakers at first. Kenapa saya masukkan quote ini dari Ralph Waldo Emerson? Menurut saya benar bahwa seseorang yang pandai berbicara dulunya juga merupakan orang yang kurang pandai dalam berbicara. Maka dia berlatih, mengasah bagaimana caranya dia untuk bisa berbicara dengan baik, dengan maksud yang baik, dengan maksud yang jelas di depan halayak ramai. Yang selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Faktor-faktornya adalah kepekaan terhadap fenomena, berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Yang kedua, kemampuan kognisi dan imajinasi, ini seperti pada saat kita mendongeng. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Ya, ini kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Keempat, kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara. Yang pasti pembicaranya harus dalam keadaan waras dan tenang. Beliau juga harus berani dan juga mampu beradaptasi dengan psikologis lingkungan sekitar ketika berbicara. Yang terakhir, kemampuan performa. Lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Ini semakin banyak orang berpraktik berbicara, semakin baik pula penampilannya atau performanya di depan umum, seperti itu. Nextnya, faktor penunjang keefektifan kebahasaan. Faktor kebahasaan penunjang keefektifan berbicara yaitu ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai, pilihan kata atau diksi, dan ketepatan sasaran pembicaraan. Ini semua mengenai aspek atau struktur dari segi kebahasaan ya. Dan juga ada faktor-faktor yang menunjang keefektifan berbicara tapi non kebahasaan, yaitu berhubungan dengan appearance atau penampilan dari pembicara, sikapnya, pandangan, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik, mimik, kenyaringan suara, kelancaran, relevansi atau penalaran. Penalaran ini maksudnya apakah yang dibicarakan itu logis, dan yang terakhir mengenai penguasaan topik.
seberapa pembicara tersebut menguasai topik yang dia bicarakan. Kesimpulannya, keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek dasar berbahasa yang penting untuk keseharian, baik berbicara secara verbal maupun dengan isyarat. Dengan terampil berbicara, kita tentunya bisa mendapat maupun memberikan informasi kepada orang sekitar. Terampil berbicara juga dapat meningkatkan valuable atau nilai seseorang, menimbulkan rasa percaya diri, dan memudahkan seseorang dalam bersosialisasi. Hendaknya kita selalu melatih kemampuan berbicara agar semakin terampil berbicara di depan banyak orang. Kenapa saya bilang demikian? Seperti yang sedang kita latih sekarang, walaupun berbicara dengan webcam atau laptop, tapi ini membutuhkan keberanian dan juga membutuhkan struktur bahasa dan struktur berbicara yang jelas agar maksud dari video ini tersampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Ya, presentasinya sudah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada saya. Semoga semuanya sehat selalu, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan, yaitu kita 5M. Semoga Indonesia segera terbebas dari COVID-19. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan semoga video ini bermanfaat.